Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Suku bangsa Yahudi itu berasal dari 12 anak Yakub, ataukah hanya dari suku Yehuda yang kemudian menjadi Yahudi? Asal kata Yahudi itu apa? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang sangat baik dan juga sekaligus pertanyaan yang jawabannya itu membutuhkan pemaparan sejarah yang tidak singkat, ya. Nah, kalau ditanya asal kata Yahudi, memang benar bahwa asal kata Yahudi itu adalah dari kata Yehuda, yang adalah nama dari salah satu anak dari Yakub atau salah satu suku Israel. Sehingga bangsa Yahudi saat ini bisa dianggap sebagai bangsa keturunan atau istilah atau nama yang dipakai dari keturunan atau keturunan Yakub atau Israel, yang itu nama Yehuda, itu dari situ. Nah, kalau memang demikian namanya dari satu orang saja atau satu suku saja, yaitu suku Yehuda, lalu di mana suku-suku Israel yang lain? Nah, ini yang membutuhkan suatu penjelasan sejarah yang cukup panjang seperti yang saya bilang tadi. Dan sekarang saya akan menjelaskannya dari sisi sejarah supaya saudara bisa memahaminya, dan perhatikan baik-baik penjelasannya, karena kalau kita tidak perhatikan dengan baik kita bisa tidak memahami penjelasan ini. Nah, pertama saudara, kita melihat bahwa setelah Salomo mati pada waktu zaman Daud, itu kerajaan Israel itu menjadi satu kerajaan namanya Israel Raya, Israel yang masih satu kesatuan dan utuh. Tetapi setelah Salomo mati, maka kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua bagian. Ini sebagai akibat atau hukuman Tuhan atas kejatuhan Salomo di dalam penyembahan berhala, sehingga Tuhan lalu membuat kerajaannya itu menjadi pecah. Dan kerajaan Israel Raya itu pecah menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kerajaan utara dan kedua adalah kerajaan selatan. Kerajaan utara ini tetap disebut sebagai Israel. Jadi pada masa setelah kehancuran, yang disebut kerajaan utara atau Israel itu adalah kerajaan tidak semua lagi utuh Israel, tapi kerajaan utara, dan itu dengan pemimpinnya yaitu Yerobeam. Sedangkan kerajaan yang kedua itu adalah kerajaan selatan. Kerajaan selatan ini disebut sebagai kerajaan Yehuda, dan itu dipimpin oleh rajanya Rehabeam. Jadi ada, sekali lagi ingat baik-baik, kerajaan utara itu namanya adalah Israel, dipimpin oleh Yerobeam, dan kerajaan selatan itu adalah kerajaan Yehuda, dipimpin oleh Rehabeam. Nah, komposisi dari dua kerajaan ini adalah, kalau kerajaan utara yang disebut Israel ini, mereka memakai nama Israel karena apa? Karena mereka jumlahnya cukup banyak, yaitu mencakup 10 suku dari Israel. Kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-31, dikatakan di sana, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu 10 suku. Atau 1 Raja-Raja 11 ayat 35, tetapi dari tangan anaknya lah aku mengambil kerajaan itu dan akan memberikan kepadamu, yakni 10 suku. Jadi karena mereka 10 suku, maka mereka memakai nama yang sebelumnya, yaitu nama kerajaan Israel. Sedangkan kerajaan selatan itu hanya terdiri dari satu suku saja. Satu suku saja, yaitu suku Yehuda, sehingga namanya tetap menggunakan nama suku mereka, yaitu suku Yehuda. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 13, namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan daripadanya, satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud. Satu suku. Lalu 1 Raja-Raja 12 ayat 20, tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Jadi terbagi dua kerajaan. Kerajaan utara, karena ada 10 suku di sana mayoritas, maka mereka disebut kerajaan Israel. Tapi kerajaan selatan, karena satu suku saja, maka mereka memakai nama suku mereka, yaitu suku Yehuda, menjadi nama kerajaan mereka, sehingga disebut kerajaan Yehuda. Nah, kalau kerajaan utara itu 10 suku, dan kerajaan selatan hanya satu suku, itu berarti baru 11 suku. Padahal kita tahu bahwa bangsa Israel itu ada 12 suku.
Mengapa sampai hanya 11, bukan 12? Nah, saudara perlu ketahui satu hal, bahwa jika pada waktu itu hitungan dari 12 suku Israel itu tidak lagi murni dari 12 anak Yakub. Tidak lagi mengikuti nama 12 anak Yakub sehingga menjadi 12 suku Israel. Tidak demikian. Itu diawali ketika tanah Israel itu dibagi. Setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, itu tanah Israel dibagi berdasarkan suku-suku Israel. Itu terjadi pada zaman Yosua. Nah, pada waktu semua suku mendapatkan tanah, orang Lewi tidak mendapatkan bagian tanah. Itu bisa dibaca dalam Ulangan 10 ayat 89 dan Yosua 13 ayat 33, di mana orang suku Lewi tidak mendapatkan tanah atau wilayah, dan selanjutnya mereka tinggal di mana? Mereka tinggalnya di antara suku-suku, tanah dari suku-suku yang lain. Sehingga memang di dalam hitung-hitungan, kalau hitungannya berdasarkan suku, maka suku Lewi termasuk suku Israel. Tapi jadi ada 12 suku. Tapi kalau hitungannya berdasarkan daerah atau wilayah, maka hanya 11. Nah, pembagian kerajaan itu didasarkan pada pembagian wilayah. Sehingga perhitungannya adalah 10 suku melawan 1 suku, maka ada 11. Suku Lewi tidak dihitung. Tapi juga saudara, selain itu, kita tahu bahwa Yusuf sudah mati di tanah Mesir. Dan karenanya dia tidak dihitung lagi. Tapi bagiannya Yusuf itu diberikan kepada 2 orang anaknya, yakni Efraim dan Manasye. Dan Efraim dan Manasye ini lalu dihitung menjadi 2 suku. Itu ada di dalam Yosua 14 ayat 4. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim. Nah, jadi saudara hitung, silakan hitung sekarang. Dari 10 suku, 11 suku dikeluarkan, 12 suku dikeluarkan suku Lewi, berarti tinggal 11. Tapi tinggal 11, tapi karena dari jalurnya Yusuf masuk 2 suku, Manasye dan Efraim, maka tetap dianggap 12. Kalau hitung seluruhnya, maka seharusnya menjadi 13 suku. Karena dari 12 itu, Yusufnya menjadi 2, tapi Lewinya dihilangkan. Jadi tetap hitungan resmi 12. Tapi kalau hitungan secara fakta, maka ada 13 suku. Nah, jadi saudara, pada masa perpecahan kerajaan ini, tadi saya berkata pembagiannya adalah 10-1. Kerajaan utaranya 10 suku, kerajaan Yehudanya, kerajaan selatannya 1 suku. Tapi itu terjadi kemudian. Di awal perpecahan kerajaan itu, awal sebenarnya itu adalah 11 suku itu ada di kerajaan utara. Dan hanya suku Yehuda di kerajaan selatan. Jadi sebenarnya perbandingannya 11-1 di kerajaan selatan. Dan selanjutnya dalam perkembangan di kemudian hari, maka suku Benyamin itu pindah dari kerajaan utara bergabung dengan suku Yehuda. Sehingga perbandingannya menjadi 10 suku melawan 2 suku. Nah, jadi yang termasuk kerajaan utara atau kerajaan Israel itu artinya masuk suku Ruben, lalu Simeon, Isakar, Sibulan, dan Naftali, Gad, Aser, Efraim, dan Manasye. Sedangkan yang termasuk di dalam kerajaan selatan itu adalah suku Yehuda ditambah dengan suku Benyamin. Kalau Lewi tidak dihitung. Ya, demikian perpecahan yang dialami oleh bangsa Israel. Itu hal pertama yang saya bicarakan. Lalu hal kedua yang saya bicarakan adalah kehancuran kerajaan utara atau kerajaan Israel. Nah, setelah kerajaan pecah itu, dalam perkembangan selanjutnya di bidang agama, kerajaan utara atau Israel yang 10 suku ini, mereka hidup secara jahat di mata Tuhan. Rajanya Yerobeam itu mendirikan 2 pusat peribadatan di wilayah Dan dan Betel. Nah, celakanya saudara, dia bukan mendirikan pusat penyembahan kepada Yahweh, tetapi dia membuat pusat penyembahan berhala. Dan akibatnya adalah seluruh rakyat Israel jatuh kepada penyembahan berhala. Itu saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Nah, karena Yerobeam ini sudah mendirikan pusat penyembahan berhala, maka dia tidak lagi memakai imam-imam Lewi yang adalah suku yang dikhususkan untuk melayani. Nah, karena dia tidak memakai lagi suku Lewi, maka yang terjadi adalah orang-orang dari suku Lewi ini, imam-imam Lewi ini menyeberang. Mereka
tidak pro kepada kerajaan Israel, tapi mereka menjadi pro kepada kerajaan Yehuda. Sehingga di situ kita bisa melihat tadi kerajaan Yehuda itu kan aslinya cuma satu suku, yaitu suku Yehuda, tapi bergabung Benyamin. Nah, Benyamin selanjutnya orang Lewi juga ikut masuk di sana, sehingga akhirnya menjadi 3. 10 kerajaan utara, 3 kerajaan selatan. Jadi jumlahnya 13 suku, ya. Karena sukunya Yusuf itu dibagi 2 kepada Efraim dan Manasye. Jadi jumlahnya 13. Sehingga ada 10 di kerajaan utara dan ada 3 suku, yaitu suku Yehuda, Benyamin dan Lewi itu ada di kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Nah, selanjutnya pada masa-masa setelah Yerobeam, penyembahan berhala ini terus berlanjut dan merajalela, terutama pada zaman Omri, Ahab, dan Isabel. Dan pada masa inilah tampillah Nabi Elia dan Elisa menentang penyembahan berhala mereka. Pada masa selanjutnya muncul juga Nabi Hosea dan Amos yang menentang penyembahan berhala. Jadi bangsa atau kerajaan Israel ini sangat-sangat hidup di dalam penyembahan berhala. Apa reaksi Tuhan? Reaksi Tuhan adalah Tuhan berfirman kepada Yerobeam. Bagaimana firman-Nya? Saya bacakan dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 9-11 dan 15-16. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dengan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangnya. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, yang mati di padang akan dimakan burung di udara, sebab Tuhan yang mengatakannya. Kemudian Tuhan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagat di air, dan dia akan menyentakkan mereka. Dia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini. Dia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Dia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ini ancaman firman Tuhan kepada kerajaan Israel dengan Yerobeam sebagai rajanya. Dan saudara-saudara, ini akhirnya menjadi kenyataan di mana Allah memakai bangsa Asyur dengan rajanya yang bernama Tiglat-Pileser datang menyerang Israel dan menduduki kerajaan Israel, lalu menawan rakyatnya dan diangkut ke Asyur. Itu ada saudara baca dalam 2 Raja-Raja 15 ayat yang ke-29. Beberapa tahun setelah itu, Raja Asyur yang lain yang namanya Sargon II itu menyerang Israel, dan dia mengepung ibu kota Israel yakni Samaria selama 3 tahun, hingga akhirnya dia menaklukkannya. Sargon II ini lalu mengangkut orang-orang Israel lalu dibuang ke Asyur. Itu pada 2 Raja-Raja 17 ayat 5 dan 6. Dan peristiwa ini terjadi pada tahun 721 sebelum Masehi. Jumlah orang Israel yang dibuang ke Asyur menurut sejarah Israel adalah sekitar 27.290 orang dari golongan atas dan menengah. Dan ini tidak membuat negara Israel kosong, karena masih ditinggalkan sejumlah rakyat dari kelas bawah tinggal di sana. Dikatakan bahwa para buangan yang dibawa ke Asyur itu diberikan tempat tinggal di satu tempat yang namanya Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan daerah-daerah pada zaman itu adalah kira-kira daerah Iran Timur dan Afghanistan Barat sekarang ini. Jadi Sargon II itu mengangkut orang-orang Israel dan dibuang ke Asyur di Iran dan Afghanistan. Lalu dia melakukan sebaliknya. Dia mengangkut tawanan-tawanan dia dari kerajaan-kerajaan yang lain, lalu dia membuangnya ke wilayah Israel. 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Jadi Sargon ini benar-benar mengadakan kekacauan dengan mencampur adukan manusia, sehingga tujuan dia sebenarnya adalah memunahkan identitas mereka dari muka bumi. Jadi orang Israelnya diangkat, dibuang ke bangsa-bangsa yang lain. Lalu orang dari bangsa-bangsa lain diangkut, dibuang ke bangsa lain, termasuk bangsa Israel. Lalu akhirnya apa? Terjadi kekacauan besar. Nah, bagi orang Israel yang dibawa ke pembuangan di Asyur, apa yang terjadi dengan mereka? Sejarah mencatat bahwa mereka yang dibawa ke pembuangan, 10 suku Israel ini,
Mereka tidak pernah kembali ke tanah air mereka lagi, alias hilang dari sejarah sampai zaman modern ini. 10 suku. Di daerah pembuangan mereka melakukan kawin campur dengan penduduk-penduduk lokal, sehingga perlahan-lahan mereka menjadi orang Israel yang tidak asli Israel lagi. Dalam darah mereka mengalir darah Israel, tapi mereka sudah kehilangan identitas Israelitas mereka. Lewat kawin campur ini, mereka lalu tersebar ke berbagai negara. Saudara, belakangan muncul beberapa penelitian dan dugaan tentang 10 suku Israel yang hilang ini di mana. Lalu ada yang mengatakan 10 Israel yang hilang ini separuhnya itu ada di Rusia dan Ukraina. Ada satu suku di sana yang namanya suku Khazar yang dipercaya adalah keturunan Israel. Lalu di Afghanistan dan Pakistan juga ada suku yang namanya suku Paters yang dipercaya sebagai keturunan orang Israel, tapi mayoritas mereka sekarang beragama Islam. Afghanistan ada 6 juta orang, di Pakistan ada 7 juta orang. Lalu di India itu ada suku bangsa Kashmir, itu sekitar 5-7 juta orang dipercaya sebagai keturunan Israel yang hilang. Di India Utara, di Myanmar, dan juga di Bangladesh itu ada suku yang namanya suku Sinlung. Itu jumlahnya sekitar 2 juta orang. Itu dipercaya adalah keturunan dari 10 suku Israel yang hilang ini. Di Cina ada suku Qiang dan juga Qiangmin. Itu sekitar 250.000 orang pada tahun 1120. Mereka dipercaya adalah keturunan Israel yang hilang. Demikian juga di Indonesia. Suku Batak Toba itu diduga adalah keturunan orang Yahudi, orang Israel yang hilang. Dan itu penelitian itu dilakukan oleh seorang antropolog Belanda yang namanya Profesor Van Berben dan Profesor Ironi dari guru besar dari Universitas Indonesia. Mereka menemukan ada 15 data yang diangkat yang menunjukkan ada kemiripan antara suku Batak Toba dengan Israel. Belakangan muncul juga isu bahwa orang Rote juga itu adalah turunan Israel yang hilang. Ada juga yang mengatakan orang Papua itu adalah turunan Israel yang hilang. Nah, dan juga masih banyak dugaan yang lain seperti di Jepang, Jerman, Amerika, Ethiopia, Nigeria, Afrika Selatan, Ghana, Anglo-Saxon, Iran, Irak, Kurdistan, Yaman, Georgia, Bokhara, Mesir, Aljazair, Maroko, Libya, Tunisia, dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara, sampai saat ini pemerintah Israel masih berusaha melacak saudara-saudara mereka yang 10 suku yang hilang ini dan siap membiayai mereka untuk hijrah ke negara Israel. Nah, dengan kondisi semacam ini jelas bahwa mereka sudah kehilangan identitas mereka. Suku-suku yang ada hanya bersifat dugaan, kalaupun itu benar ada. Tapi mereka yang asli orang Israel sudah tidak ada lagi karena kawin campur dengan orang-orang lokal di mana mereka tinggal. Dengan demikian habislah atau tamatlah riwayat 10 suku Israel. Nah, itu yang terjadi dengan yang dibuat. Sedangkan ada orang Israel yang tidak dibawa ke pembuangan Asyur. Bagaimana dengan mereka? Tadi saya sudah bilang bahwa si Sargon II ini juga mengambil bangsa-bangsa tawanan dari bangsa lain, dibawa, dimasukkan ke Israel. Hal yang sama terjadi kawin campur. Sehingga mereka juga akhirnya hilang identitas asli Israel mereka, sudah menjadi bangsa-bangsa campuran blasteran, sehingga akhirnya mereka pun hilang dari sejarah. Dan itu berarti bahwa 10 suku itu betul-betul hilang dari muka bumi ini. Ya, itu tentang kerajaan utara. Sekarang saya akan jelaskan tentang kerajaan selatan. Nah, kerajaan selatan ini tadi saya sudah katakan bahwa karena Benyamin itu menyeberang dari kerajaan utara, sehingga suku Yehuda sekarang sudah ditambah dengan suku Benyamin. Lalu karena Yerobeam itu tidak memakai imam, maka orang Lewi menyeberang lagi, sehingga ada 3 suku di dalam kerajaan selatan ini. Nah, saudara, jika kerajaan utara atau kerajaan Israel hidup dalam penyembahan berhala, kerajaan selatan ini sebenarnya adalah kerajaan yang baik, dipimpin oleh Rehabeam yang hidup setia beribadah kepada Yahweh. Itu saudara bisa baca dalam 2 Tawarik 11 ayat 17. Sayangnya saudara, kesetiaan mereka kepada Yahweh ini hanya berlangsung selama 3 tahun. Setelah itu, sisa waktu pemerintahan Rehabeam, yaitu 14 tahun, diwarnai dengan hidup yang tidak beriman kepada Yahweh, bahkan terlibat di dalam penyembahan berhala. Itu dalam, saudara bisa baca dalam 2 Tawarik 12 ayat 1.
dan 1 Raja-Raja 14 ayat 22-23, bahkan mereka melakukan apa yang disebut sebagai pelacuran bakti. 1 Raja-Raja 14 ayat 24. Nah, dari sini terlihat bahwa kerajaan Yehuda ini atau yang kerajaan selatan ini, mereka tidak kalah bejat dengan saudara mereka yang 10 suku itu. Dan Tuhan akhirnya menghukum mereka juga. Kalau saudara mereka, kerajaan Israel, dihabisi, diserang oleh bangsa Asyur, maka kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda ini diserang oleh Raja Babel, Nebukadnezar yang berkuasa. Dan sejarah mencatat bahwa penyerangan Babel ke Yehuda itu terjadi 3 kali penyerangan. Penyerangan pertama itu terjadi saat Yehuda dipimpin oleh Raja Yoyakim. Nah, Nebukadnezar menyerang Yehuda, lalu menawan Yoyakim hidup-hidup, dan mungkin Yoyakim dibawa ke Babel. Pada saat itu, Nebukadnezar juga menawan sejumlah bangsawan Yehuda, membawa mereka ke Babel. Tidak diketahui persis berapa jumlah mereka, tapi di antara mereka yang dibawa itu ada beberapa orang pemuda, yaitu Daniel dan 3 orang temannya, Hananya, Misael, dan Asaria, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Juga pada saat itu, beberapa perkakas bait Allah Salomo diambil oleh Nebukadnezar dan dibawa ke Babel, ditaruh dalam kuilnya dia yang namanya kuil Dewa Bel. Itu dibawa ke sana. Itu penyerangan pertama. Lalu saudara, penyerangan Babel kedua itu terjadi pada saat kerajaan Yehuda diperintah oleh anaknya Raja Yoyakim yang namanya Yoyakin. Yoyakin beserta semua bangsawan penting, semua panglima, semua pahlawan yang gagah perkasa, juga semua tukang pandai besi dan lain sebagainya, semuanya ditawan, dibawa ke Babel. Itu dalam 1 Raja-Raja 24, saudara bisa baca di sana. Jumlah yang dibawa ke Babel itu ada 18.000 orang. Dan saat itu Nabi Yehezkiel juga ikut tertawan dan dibawa ke Babel. Tapi kelihatannya banyak yang mati di jalan, mungkin dibunuh, sehingga yang berhasil tiba di Babel itu hanya 3.023 orang berdasarkan catatan kitab Yeremia 52 ayat yang ke-28. Nebukadnezar juga kembali menjara emas dan berbagai perkakas bait Allah Yerusalem dan dibawa ke Babel lagi. Demikianlah makin banyak rakyat Yehuda yang dibawa ke Babel. Sedangkan Yerusalem ditinggalkan dalam keadaan sepi dengan bait Allah yang hilang kemegahannya serta masyarakatnya jadi lemah dan miskin. Itu pada penyerangan kedua dari Babel. Lalu saudara, ada penyerangan ketiga dari Babel. Penyerangan ketiga ini terjadi ketika kerajaan Yehuda itu dipimpin oleh Raja Sedekia. Raja Sedekia dan seluruh keluarga itu ditangkap. Anak-anaknya dan para pembesar kerajaan disembelih di depan matanya sendiri. Dan setelah itu Raja Sedekia sendiri dicungkil matanya, lalu dirantai dan dibawa ke Babel. Itu saudara bisa baca di 2 Raja-Raja 25 ayat 7 dan Yeremia 39 ayat 6. Rakyat yang masih tersisa semua diangkut ke pembuangan Babel, kecuali yang miskin-miskin. Jumlah yang dibawa pada penyerangan yang ketiga ini sejumlah 832 orang menurut catatan Yeremia 52 ayat 28 dan 29. Dan kota Yerusalem sendiri di bumi hanguskan, tembok kota Yerusalem diratakan dengan tanah, rumah-rumah termasuk bait Allah yang berada di dalamnya dibakar habis, dan Yerusalem benar-benar berubah menjadi onggokan puing-puing. Pada masa inilah bait Allah Salomo yang megah itu, yang menjadi kebanggaan Israel Raya, itu menjadi musnah. Lebih menyedihkan dari itu adalah seluruh perkakas bait Allah yang masih tinggal diambil seluruhnya dan dibawa ke Babel. Maka habis sudah segala barang kudus dalam bait Allah, termasuk tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu dengan 10 hukum Musa di dalamnya. Semuanya ikut terbawa. Semuanya itu terjadi, penyerangan ketiga ini terjadi pada tahun 587 Masehi. Nah, tapi saudara, ternyata orang Yehuda ini di pembuangan Babel, mereka tidak sama dengan orang kerajaan utara. Mereka ini menjaga kemurnian ras mereka. Mereka tidak kawin campur. Dan singkat cerita saudara, akhirnya kerajaan Babel, Nebukadnezar, itu digulingkan oleh suatu imperium baru. Kerajaan baru yang lebih hebat adalah kerajaan Persia. Nah, kerajaan Persia ini ketika Babel hancur, lalu muncullah pemimpin Persia yang namanya Raja Kores.
Nah, Raja Kores ini lalu dia cukup toleran dengan warga lain, dan karena itu dia tahu bahwa pada zaman Babel itu ada banyak bangsa lain yang ditawan dan dibuang ke Babel. Nah, dia lalu tahu salah satunya adalah bangsa Yehuda. Nah, lalu dia berbuat baik kepada bangsa Yehuda dengan memulangkan, bikin satu proyek dan maklumat tertentu untuk memulangkan mereka. Bahkan dia memberikan satu maklumat yang tercatat dalam kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan lalu akhirnya orang Yehuda itu dikembalikan ke tanah mereka, ke wilayah mereka dari Babel. Dan pemulangan orang Yehuda ini terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama itu dipimpin oleh seorang yang namanya Zerubabel. Itu tahun 537 sebelum Masehi. Lalu tahap yang kedua itu terjadi pada 80 tahun setelah pemulangan tahap pertama, yaitu tahun 457 sebelum Masehi yang dipimpin oleh Esra. Lalu tahap yang ketiga itu terjadi pada tahun 445 sebelum Masehi, 12 tahun setelah pemulangan tahap kedua, dan ini dipimpin oleh seorang muda yang lahir di Persia yang namanya adalah Nehemia. Nehemia itu Nehemiyah. Nehemi itu penghiburan, dan Yah itu adalah kependekan dari Yahweh. Jadi Nehemia itu artinya namanya adalah penghiburan Yahweh. Jadi 3 tahap, dipimpin Zerubabel, dipimpin Esra, dan Nehemia. Maka seluruh orang Yehuda yang di Babel itu dibawa pulang ke tanah mereka. Nah saudara, tadi saya sudah katakan bahwa kerajaan Yehuda ini terdiri dari 2 suku secara resmi, yaitu suku Yehuda dan Benyamin, ditambah dengan 1 suku yang memang tidak punya tanah, dan karenanya itu biasa tidak dihitung secara resmi, yaitu suku Lewi. Tapi kalau begitu maka mereka terdiri dari 3 suku. Suku Yehuda, suku Benyamin, dan suku Lewi. Hanya 3 suku ini yang termasuk ke dalam kerajaan Yehuda, dan mereka lah yang pulang. 10 yang lain hilang. Dan ini dibuktikan dengan di dalam perjanjian baru hanya 3 suku ini yang disebutkan. Kita lihat misalnya dalam Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Berarti suku Yehuda ada. Karena Yesus mesti lahir dari suku Yehuda. Kalau suku Yehuda musnah, Yesus lahir dari mana? Ya, karena itu maka suku Yehuda tetap terpelihara sampai zaman perjanjian baru. Lalu dalam Roma 11 ayat 1, Paulus mengatakan, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Berarti suku Benyamin masih ada setelah perjanjian baru. Lalu dalam Kisah 4 ayat 36, demikian pula dengan Yusuf oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Berarti Lewi masih ada. Jadi tinggal 3 suku ini saja. 10 hilang. Tinggal 3 suku, yaitu Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Tapi karena mereka ini dulunya disebut sebagai kerajaan Yehuda berdasarkan nama suku Yehuda, maka sekalipun ada 3 suku, tapi mereka tetap disatukan di bawah nama Yehuda, ya, di bawah nama Yehuda. Dan karena itu maka tidak disebut sebagai Benyamin dan Lewi, tidak disebutkan, tapi hanya disebutkan sebagai Yehuda. Nah, sekarang saya akan membuat kesimpulan dari semua ini. Pertama adalah, ingat, 10 suku Israel sudah hilang dalam sejarah. Pada zaman perjanjian baru, sekalipun ada 3 suku, tapi karena mereka tergabung dalam kerajaan selatan, yaitu Yehuda, maka mereka dikenal dengan nama Yehuda, dan dari nama Yehuda inilah diturunkan nama Yahudi. Dan itulah alasannya mengapa mereka disebut sebagai bangsa Yahudi. Nanti dengan adanya kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi, orang Yahudi diserahkan ke segala bangsa, dan mereka baru merdeka hampir 2000 tahun setelah itu, yaitu 1948. Dan selama hampir 2000 tahun itu mereka sudah tersebar ke banyak bangsa, dan mereka sudah kawin campur dengan bangsa yang lain, sehingga boleh dibilang bahwa bangsa Israel yang ada sekarang ini pun juga tidak pernah menjadi bangsa Israel yang betul-betul dari sisi ras itu murni, tidak lagi. Nah, sehingga mereka boleh dikatakan hanya berdarah Yahudi saja, tetapi aslinya itu sudah tidak ada lagi, ya. Jadi itu kira-kira penjelasan saya dari sisi sejarah untuk menjelaskan mengapa sampai dari Israel itu berubah menjadi Yahudi. Ya.